Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, dan kita semoga diberikan kemudahan, kelancaran apapun dalam kegiatan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit bahwa Satrio Piningit merupakan raja yang tersembunyi. Jadi seorang Satrio Piningit ini memang betul-betul seorang kesatria yang dipingit oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi akan dikeluarkan pada saat-saat tertentu ketika sudah betul-betul harus dimunculkan, makanya beliau selalu disembunyikan. Tersembunyi, tidak di mana-mana, tidak di hutan belantara atau di pucuk gunung atau di sebelah bukit atau mungkin di bawah gua, itu bukan. Maksudnya itu tersembunyi itu maksudnya disembunyikan atau disamarkan di tengah-tengah masyarakat kita agar tidak ternamanya ini dong, maksudnya tidak diganggu, maksudnya kan itu oleh Sang Pencipta. Walaupun Sang Pencipta punya suatu imun atau proteksi yang sangat luar biasa, namun agar Satrio Piningit ini betul-betul belajar kepada masyarakat sekitar, apa sih sesungguhnya di masyarakat. Setiap wilayah kan berbeda, maksudnya untuk sekolah lah, seperti sekolah itu oleh Sang Pencipta itu agar mengerti keluh kesahnya, apa sih kesan dan pesannya, apa sih mereka keinginannya yang harus disuarakan serta harus didengar oleh seorang Satrio Piningit kelak yang akan memimpin sebuah tampuk, sebuah kekuasaan, agar tidak semena-mena. Karena seorang pemimpin merupakan pelayan, bukan penguasa, gitu loh. Bukan pula yang mempunyai suatu wilayah tersebut, karena tidak ada suatu kekuasaan yang mutlak di muka bumi ini. Hanya kekuasaan yang mutlak hanyalah kekuasaan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Kalau untuk kita itu tidak ada, gitu loh. Sepertinya bahwa umpamanya kita diangkat menjadi kepala desa, lantas kita seolah-olah bahwa desa ini milik kita, kan tidak. Sebagai bupati pun sama, gubernur ataupun presiden sendiri, bahwa negara ini adalah negaranya, itu bukan. Konstitusi ada di tangan rakyat, kan semacam itu. Ini pun sama, bahwa Satrio Piningit pun sama disekolahkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini untuk selalu mempelajari, untuk selalu mengerti dan merasakan apa yang harus dirasakan, apa yang harus diberikan nanti kelak ketika memimpin sebuah tampuk kekuasaan itu. Sebetulnya bukan ibaratnya menguasai untuk dikuasai semuanya, seolah-olah bahwa ini adalah punya kita, punya gue, semau dewek. Oh bukan. Jadi Sang Pencipta ini benar-benar namanya menyamarkan atau menyembunyikan Satrio Piningit ini di tengah-tengah keramaian, justru agar tidak diketahui bahwa manusia tersebut adalah manusia pilihan. Karena apa? Kalau diketahui bahwa beliau adalah manusia pilihan, sudah pasti akan diganggu, akan dirusak, akan mungkin yang lebih parah lagi, mungkin akan dibinasakan, mungkin semacam itu. Karena kan gitu, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kekotoran, kan semacam itu, alam yang fana ini kan, gitu. Jadi Satrio Piningit udah betul-betul disekolahkan oleh Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, agar tidak diketahui oleh siapa? Oleh sampean, oleh Inyong, oleh saya, gitu loh, oleh kita semua. Agar apa? Agar nanti ketika beliau betul-betul naik di tampuk kekuasaan di singgasananya, nah baru tahu, oh ternyata beliau adalah Satrio Piningit, orang yang terpingit selama ini, orang yang betul-betul wingit. Ternyata pantesan hanya saja semacam itu. Kita hanya akan ngomong di masyarakat ketika mungkin diwawancari juga mungkin, kenapa sih? Oh beliau itu dulu orangnya baik. Sudah pasti, nggak mungkin Satrio Piningit itu orangnya jelek, nggak mungkin, gitu loh. Satrio Piningit itu sudah betul-betul teruji, terlatih dan terukur, karena betul-betul langsung diajarkan dan dibimbing oleh Sang Pencipta melalui tadi mukara malaikatnya, mukorobinnya,
itu bahkan mungkin jin-jin muslim juga itu, serta para horin-horinnya itu betul-betul membimbingnya, namanya memagar agar kita tidak merusak kan macam itu. Jadi itulah sebenarnya bahwa Satrio Piningit merupakan raja yang tersembunyi, raja atau khalifah yang disembunyikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, agar beliau itu selalu belajar tentang rasa, tentang keluh kesah masyarakat wong cilik, terutama rakyat jelata, apapun yang nanti akan dinaungi, yang akan dipayungi, agar beliau itu dalam memimpin itu tidak semena-mena. Bukan berarti setelah mempunyai kekuasaan dia berkuasa sepenuhnya seperti pengusaha atau apa, bukan. Seperti mungkin diri kita ketika memiliki sesuatu, ini milik saya gitu loh, padahal sudah dijelaskan dan diterangkan bahwa milikku bukanlah milikku. Karena semacam itu pada hakikatnya secara filosofi kehidupan yang sesungguhnya, secara sufi, tasawuf dan ma'rifat adalah seperti itu. Milikku bukanlah milikku, kan semacam itu. Nah, sehingga bahwa Satrio Piningit ini benar-benar seorang raja yang tersembunyi atau raja yang disembunyikan, pokoknya disembunyikan oleh sang Halik, Sang Pencipta. Karena itu tadi, untuk beliau agar belajar di tengah-tengah masyarakat yang serba luar biasa kan, kecarut marutannya, ketidakberesannya, agar mengetahui, oh ketika tidak beres, kalau namanya beres kan semacam ini. Nah, agar belajar, agar pintar. Karena orang pintar itu belajar kan dari kebodohan. Orang beres belajar ketidakberesan. Orang waras belajar dari ketidakwarasan. Kan semacam itu. Inilah sebetulnya momentum suatu apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta, diperintahkan kepada beliau Satrio Piningit, walaupun beliaunya sendiri itu tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Sehingga ya yang disembunyikan itu dalam arti kan kata semacam itu, disamarkan, ya kan, Satrio Piningit. Apalagi sudah dalam bahasa Jawa, dipingit itu kan namanya dipingit itu namanya disembunyikan. Nah, sebenarnya Satrio Piningit itu seorang kesatria yang disembunyikan agar tidak namanya terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, walaupun tetap bahwa beliau bisa namanya menangkis segala pun apapun yang buruk yang akan menerpa dirinya, akan bisa di situ akan meng-counter attack lah, menolaknya, udah akan bisa menolak mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, dan mana yang samar. Tidak ada samar, tidak ada namanya gelap dan terang atau abu-abu, tidak ada. Adanya semuanya adalah putih di tengah-tengah itu, mengacu kepada sebuah kebenaran dalam bertindak, berucap, serta juga dalam bekerja ataupun mewujudkan sebuah karya dan cipta dengan penuh dengan kebenaran, agar mengatur sebuah tatanan yang benar-benar tidak merugikan tapi saling bermanfaat. Nah, unsur kemanfaatannya ini yang perlu harus betul-betul dikerjakan oleh Satrio Piningit tersebut, sehingga Satrio Piningit ini dalam sembunyinya itu dia selalu berzikir, gitu loh, berzikir. Zikir itu dalam bahasa Jawanya adalah nyindik pikir. Nyindik itu menusuk pikiran agar lurus, maksudnya. Itu kan zikir semacam itu. Kalau bahasa Jawa itu nyindik pikir, nyindik itu maksudnya ditusuk ya, maksudnya biar lurus gitu loh. Otak kita, cara berpikir kita, nurani kita, dan apapun keinginan kita tuh harus selaras antara otak dan hati, menjadi satu kemurnian, sesuatu yang betul-betul hakiki, dan sebagai objeknya adalah keadilan dan ketulusan. Itu semacam itu. Satrio Piningit makanya disembunyikan agar bisa menjadi manusia yang menjadi wasesoning segoro, manusia yang penuh kasih dan sayang, ya kan, agar bisa menyayangi siapa? Menyayangi yang mengikutinya, bukan yang mengikutinya untuk diperas atau untuk dimanfaatkan, itu tidak, tapi saling memanfaatkan, bahwa beliau menyadari bahwa seorang Satrio Piningit adalah pelayan umat, pelayan masyarakat, sehingga harus menjadikan sebuah contoh dan teladan, sehingga tindak tanduknya pun tetap harus mencerminkan sebuah
kebaikan yang bersumber dari yang maha gaib, yaitu Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, yang diturunkan melalui Nabi dan Rasul agar dikembangkan terus, agar kehidupan menjadi satu keselarasan, satu kedamaian, tidak ada saling menghujat, ya saling menghormati, saling menghargai, serta toleransi. Itu sebetulnya yang perlu diketengahkan dan perlu disebarkan di tengah-tengah masyarakat kita yang kehidupannya semakin hari kan semakin carut marut. Nah ini tanda-tanda bahwa Satrio Piningit akan dimunculkan oleh Sang Pencipta, Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Makanya Satrio Piningit merupakan raja yang tersembunyi, dan raja yang disembunyikan akan dimunculkan kelak ketika memang betul-betul sudah saatnya Sang Pencipta memunculkan dan menampakkan di tengah-tengah masyarakat seorang Satrio Piningit yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.